bersama kami. Saya Fatima Krista Natalia. Di sini juga ada teman-teman saya. Mungkin perkenalan dulu dari sebelah kanan saya, kakak yang pakai baju. Silahkan memperkenalkan diri. Oke, asalnya dari mana kak? Asalnya dari Dari NTT asalnya, Engki panggilannya tadi. Oke, sebelahnya ini siapa ya kira-kira? Silahkan memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Rina Toyo, biasa disapa Upi. Saya berasal dari NTT. Oke, nama panggilannya Upi, berasal juga dari NTT. Kalau saya tadi panggilannya Krista, saya berasal dari Palembang. Oke, di sebelah saya ini ada kakak cewek baju hitam. Silahkan perkenalkan diri kak. Halo, perkenalkan saya Alisa, biasa disapa Upi dari Oke, nama panggilannya Mungkin dari NTT juga. Oke, yang terakhir nih, kakak yang pakai baju hitam yang cowok nih. perkenalkan nama saya Oke dari Jene dari Banten Sekian asal dari Oke, asalnya dari NTT, namanya tadi Kak Bia. Oke teman-teman, kami di sini 5 orang di sini mewakili teman-teman dari kelompok, yaitu nama kelompok kami adalah kelompok Bacarita. Kepanjangannya adalah Baku Carita Antara Kita. Oke, pada malam hari ini kami berlima, khususnya di sini juga didampingi loh, ada pendaki kami, ada seorang romo yang nanti akan memperkenalkan diri dan menyampaikan 1-2 kata mengenai kegiatan yang kami lakukan pada hari ini. Nah teman-teman, pada hari ini kami akan syariwah. Lalu ada di sini kami sudah memegang beberapa buku. Mungkin ini adalah buku yang berisi tentang puisi-puisi, di mana nanti kami akan membacakan salah satu karya dari buku ini satu persatu. Begitu ya teman-teman ya. Teman-teman saya masih malu. Oke, untuk selanjutnya kami mempersilakan pendamping kami pada Romo Vincent. Kami persilakan untuk menyampaikan 1-2 kata. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat malam. Ya, terima kasih. Nah, sebenarnya malam ini kami kelompok ini dan teman-teman yang lain cuma beberapa teman yang bisa ada bersama kita karena 1-2 halangan. Dan malam ini kami berenam ini. Saya berenam mau melakukan pembacaan puisi karena ini di bulan April juga diperingati sebagai bulan puisi dan kami semua mau belajar. Masing-masing kali ada yang sudah mulai menulis karyanya, Pipin sudah 3 puisi, Engki sudah hasil dari cinta misteri 1 ya. Kita berharap di depan ada karya-karya yang bisa dilahirkan dari teman-teman, ada karya-karya yang merupakan tulisan ungkapan isi hati dari teman-teman ini. Karena orang bilang hidup ini singkat, hidup ini ada batasnya, tetapi menulis itu memperpanjang napas kita. Banyak orang dikenal karena karya tulisnya walaupun usianya sudah habis ya, sudah mati. Contohnya Kang Gibran, nah itu orangnya sudah tidak ada tetapi karya-karyanya masih dibaca sampai saat ini dan masih banyak penyair lain lagi. Dan senang sekali pada malam ini teman-teman mau meluangkan waktu untuk bercerita, membaca puisi bersama di sini. Ini hanya cerita-cerita santai. Kami hanya ingin punya pengalaman berkelompok, berkomunitas untuk berbagi cerita dalam mungkin berilmu sastra, berpuisi. Oke, itu saja dari saya. Selamat menikmati malam puisi ini, nikmati cerita-cerita yang ada di dalamnya. Oke, saya kembalikan kepada Chris. Oke, terima kasih Robson yang sudah memberikan 1-2 kata mengenai acara kami pada malam hari ini, yaitu tadi Romo sudah mengatakan bahwa kami ini masih belajar, untuk saling belajar, khusus untuk yang pertama ini kami belajar untuk membawakan puisi orang. Ada juga teman saya ini juga sudah membuat 3 puisi bahkan. Tadi juga yang kakak, yang cowok ini yang baju putih ini juga sudah menghasilkan
masih satu guys. Sepertinya nanti hari berikutnya akan menghasilkan puisi-puisi yang lebih banyak. Amin. Oke, yang selanjutnya nih, kita mau membacakan puisi. Mungkin teman-teman siapa yang membacakan puisi dahulu? Kak Engki mungkin ya? Kak Engki siap? Oh ya, Kak Engki senyum-senyum terus nih. Senyuman ini berat. Berat nih senyumnya. Oke, Kak Engki silahkan membacakan puisinya. Ini karya sendiri. Oke, jadi saya membawakan sebuah puisi dengan judul Dilema. Menjadi sebuah dilema mengagumi seorang wanita, sebab rasa yang tertukar padanya yang jauh di sana. Ada jutaan jiwa berbinar kala menatapnya, namun hanya aku saja. Iya, aku saja yang akan mendapatkannya. Semesta, bantulah aku. Sudah terlalu lama aku menunggu waktu untuk bertemu dengan dia pujaan. Tak ingin hanya lewat layar kaca, tak juga hanya di media sosial. Pertemuan dengannya haruslah nyata, hingga tercipta kasih dan cinta antara aku dan dia. Mungkin itu saja puisi dari saya. Oh, Wih, kita tepuk tangan dong. Keren banget sih puisinya. Itu karya sendiri ya kayaknya ya? Oh, karya sendiri guys. Tadi judulnya tentang dilema. Apakah itu menggambarkan perasaan yang sedang dirasakan? Bagaimana kayak ini? Bisa diceritakan? Mungkin ini puisinya sudah lama saya buat. Oh, sudah. Ini untuk seseorang pakai Ini seseorang. Siapa seseorang itu kalau boleh tahu? masa lalu. Oh, sudah terlalu berarti. Sudah terlalu. Tetapi tadi Kak Engki sepertinya sangat-sangat mendalami saat membaca puisi. Berarti kalau saya boleh mengambil kesimpulan, puisi ini dibuat berdasarkan apa yang sedang dirasakan, betul? Oke, betul sekali teman-teman. Oke, Selanjutnya nih, siapa nih yang mau membaca puisi? Selanjutnya, Kak Upi atau Kak Upi? Kak Upi. Oke, Kak Upi silakan. Semoga ya. Ketika melihatku takut tak terkendali, sentuh aku dengan harapan, cium aku dengan kata-kata damai. Ketika air mata mengalir bagaikan candu, dekati aku dengan pengertian. Jika tidak memahami keheninganku, angkat aku dari kejatuhan dan sepi. Dengan ketulusan senyuman, pelukan, dan kehadiran ketika melihatku merawat dosa. Cintai aku dengan kepastian ilahi. Jiwa yang haus mesti mendekati telaga. Kelana tubuh mesti menjelma menjadi katedral. Diri yang bersembunyi adalah kerajaan sunyi, tempat para lanang bermimpi menjadi nabi. Ketika aku selesai merawat ziarah, hendaknya terang bercahaya di depanku, supaya aku melihat mata surga dan tidak lagi di pintu percobaan. Jangan menilai aku sebagai beban hidupku. Kamu tidak sanggup bercermin ketika bahagia merilas wajah
Kamu pun tidak sanggup membenci ketika kebenaran disalahkan. Bahagia adalah hal paling indah di dunia. Karya Christian Kali. Sekian. Oke, kita beri tepuk tangan dong, Oke. Tadi apa judulnya nggak saya lupa. Semoga ya. Oh, oke. Dari bukunya siapa dari karyanya? Christian Kali. Christian Kali. Bisa ditunjukkan di kamera bukunya? Oke, ini teman-teman bukunya. Nanti kalau teman-teman mau membaca bisa dibeli. Nggak tahu beli di mana. Pokoknya di toko buku mungkin ada atau di toko-toko. Oke, terima kasih ya Kak Upi. Sudah membacakan sebuah puisi dari seseorang. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan puisi dari Kak Vivin yang ada di sebelah kiri saya. Oke, silakan Kak. Jadi pada kesempatan ini saya ingin membaca puisi karya saya sendiri dengan judul Hilangnya Pelipur Lara. Malamku senyap, dalam buana, pikiranku lelang-lang buana, terombang-ambing tak tentu arah, mencari titik yang tak mau menampakkan diri, mencari garis yang tak ada ujungnya, melebur bersama jiwa. Sesulit itukah kasih? Sesalah itukah kasih? Apakah tak pantas? Lantas, mengapakah berawal manis? Apakah dusta belaka? Apakah hanya muslihat? Cukup, aku tak sanggup. Seburuk itukah? Tidakkah semua berhak? Lantas, mengapa tidak? Mengapa? Pedih, perih, tak berdaya. Salahkah mengharap pada yang tak pasti? Salahkah terbuai rayuan gila menggetarkan? Apakah tak layak? Apakah pura-pura? Apalah artinya kasih? Apalah artinya wahai pelipur lara? Untaiannya begitu menyeret hati, terdengar pilu dalam ribuan melodi. Sair-sairnya memegahkan, jiwaku bergetar tak karuan. Tangisan selaras rintik-rintik hujan menembusi jendela kaca usang. Dalam remang-remang rembulan mengintip di balik tirai, merenung, meratap. Kasih hilanglah meski tak mudah, sulit untuk kurasakan, hancur lebur menjadi satu, memporak-porandakan jiwa rapuh banyak harapnya. Nyatanya aku tak mampu, nyatanya semua telah sirna, hilang tak berbekas, bahkan secerca pun tak ada. Tenggelamlah dalam hening malam menyingsing fajar, gelapku kan kembali terang, hilanglah bersama fajar, hilanglah wahai pelipur lara. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan. Keren banget sih puisinya. Ini benar-benar dibuat sendiri gitu ya? Iya. Ada motivasi apa membuat puisi ini? Apakah ada sesuatu yang sedang dirasakan atau apa? Sebenarnya itu karena mungkin tiap
di depan mata saya sendiri, saya sendiri yang lihat itu, jadi kisah-kisah setiap malam kita diam-diam terus tentang mobil itu kayak gitu, daripada saya sedih kayak tidak tahu berapa kisah yang biasa itu dalam tulisan. Oh, berarti kalau saya bisa mengambil kesimpulan, puisi ini dibuat sendiri dan dipersembahkan untuk seorang mama, betul? Oke, semoga mama di sana dapat mendengar apa yang sudah Kak Vivi yang tadi bacakan. Semoga mama juga selalu mendoakan kita semua yang masih bersejarah di dunia ini. Oke, semangat ya Kak Vivi. Semoga nanti ke depan bisa untuk membuat karya-karya yang lebih banyak lagi. Amin. Oke, selanjutnya nih yang terakhir nih, kakak yang pakai topi membawakan puisi, silakan. Saya akan membacakan puisi dengan judul Jika Aku Sakit. Jangan bertanya sudah sembuh. Tidak ada orang yang betul-betul sehat jika cuma lebih sakit darimu. Aku sedang berdiri sendiri, kesempatan berhadap dan percaya. Jangan suruh aku menyerahkan diri ke rumah sakit. Aku tidak akan mengunjungi tempat itu sebelum mereka tahu bahwa tidak ada orang yang betul-betul miskin hingga tidak punya rumah. Ada orang memilih membangun rumah, dipimpin mereka agar buku-buku negara tidak bisa menyentuhnya. Biar menikmati penyakit yang mengisap jiwaku. Rasa sakit adalah alasan orang menggunakan kata kejam dalam hidupnya. Mencintai dan menunggu umpama. Jika aku sakit, tersenyumlah. Tidak ada yang cukup di dunia ini, tapi senyum tidak pernah kurang. Terima kasih. Wih, katanya kita berkenan loh. Senyum dulu Pian. Senyum dulu dong. Oke, Kak, mungkin bisa ditunjukkan ke kamera itu bukunya. Ini bukunya, buku puisi. Dari siapa tadi Kak? Dari siapa tadi? An-Mansur. Oh, Al-Mansur. Nanti teman-teman boleh mencari sendiri bukunya ya. Oke, yang terakhir nih saya sendiri akan membacakan satu puisi yang sangat singkat tetapi memiliki suatu makna bagi diri saya. Kembali padamu. Lentera menerangi gulita. Sesayup di tepis angin. Menembus baris-baris kota. Rapat tersusun. Tak ada ruang mengatur gerak. Berdesakan amuk serakah. Tuhan, terlampau lama kami menanti. Di batas waktu kami bertanya, bakal menembus langit. Madahku, seutai berlirik pasrah. Tuhan, hanya padamu kami kembali untuk mulia. Karya Wilda C.C. Wah, Oke. terima kasih Krista. Nah ini bukunya teman-teman tadi yang saya bacakan warna merah. Ini judulnya Serupun Madah di Pintu Janji. Nanti teman-teman bisa mencari bukunya sendiri. Oke, kita semua sudah membaca puisi nih teman-teman. Gimana perasaannya? Deg-degan atau gimana? Kak Fian, gimana Kak Fian? Ya, deg-degan soalnya baru pertama kali. Oke, deg-degan karena baru pertama kali, gak apa-apa. Ini kan kita masih belajar. Teman-teman
teman-teman, Kak Vivin mau membacakan lagi karyanya, karya puisi. Jadi saya ada buat puisi satu lagi, dan puisi itu singkat. Judulnya Tak Diingini. Menjelma dalam karsa tak bermakna, menyelam menembus kelam kelabu jiwa. Tak diingini. Di sepertiga malam meronta pedih. Pergi, pergilah, pergi, tak diingini. Deretan aksara menatap hina. Sang rembulan bak elegi, tak diingini. Rintik-rintik berirama memekakan, remuk, redam. Lari, lari tak berujung. Sekapeluh tak berguna. Pergilah, tak diingini. Terima kasih. Terima kasih. Walaupun apa ya, singkat tapi pasti ada maknanya lah. Itu kira-kira dibuatnya kapan tuh Kak? Dibuatnya pasti bulan semester kemarin. Woi, pas di bulan semester kemarin. Berarti baru ya atau sudah lama ya? Baru bulan Januari baru. Oh, Januari. Itu karena apa ya dibuat? Ada motivasi tertentu atau karena gabut atau karena ada sesuatu? Seperti puisi yang pertama tadi. Itu tuh pengaruh sakit sendiri malam-malam tuh. Wih, sakit kan apa? Jauh dari orang tua, Oh, sakitnya iya. sendiri kok. Jadi maunya tuh kita kalau di tanah lampau semua sakit kan. Iya. Makanya tidak diinginkan sakit itu datang gitu. Sakit karena jauh dari orang tua. Rindu mungkin ya. Bisa dikatakan Badan begitu. dekat saya. Bagus. Oke, gimana? Setelah membacakan puisi tadi, mungkin ada tersentuh atau mau cerita apa gitu? Iya. Tentang puisi. Kalau saya itu tersentuh itu dengan puisinya Vivin. Kenapa saya tersentuh? Karena Vivin kan maksudnya kan ya mamanya sudah tiada nih. Saya kan masih punya mama. Jadi saya itu apa ya maksudnya kayak tidak dimanja sih maksudnya gitu. Jadi mama itu kayak sedikit-sedikit selalu kayak tanya, Upi, ya kayak sudah makan apa gitu kan biasa. Tapi ketika Vivin baca gitu kayak saya kayak sakit sebenarnya kayak tadi hampir masuk air mata dan tahan saya lihat itu di Vivin. Maksudnya kayak apa? Ketika mama sakit atau aku kan mama kan tidak biasa telepon tuh. Kayak mama sakit gitu dan kita bilang, mama lagi sakit gitu. Tapi ketika itu kita telepon, baru mama bilang, saya ini baru sembuh dari sakit, baru begini, baru begitu kan. Jadi kayak ternyata kalau saya mama tidak ada itu ya, sakit, sedih pasti gitu. Dan makanya tadi pas kami buat puisi itu, air mata sudah ya tidak tahan. Ini sudah berkunang-kunang. Lihat-lihat. Kemarin saja, tanggal saja di Februari. Nah, itu pagi-pagi sudah siap, sudah kece-kece lah ke kampus. Saya beritahu Vivin, nah hari timur ya. Jadi sudah sampai hampir mau di kampus nih, tiba-tiba mama telepon, bukan mama sih, kakak telepon, dengan mama ini jatuh. Nah tadi bisa buka apa gitu, sudah saya menangis, terus saya kayak menangis. Jadi kalau saya posisinya saya itu kalau seandainya tanpa mama atau bapak itu kayak kita tahu hidupnya kita pernah bagaimana gitu. Ya sekarang
saja hidup masih tergantung pada mama. Walaupun kita sudah ada kakak, terus mereka sudah punya pekerjaan, belum tentu kita hidup kayak sama dengan mereka begitu karena bapak tidak ada, jadi bagaimana ya? Maksudnya kayak ada yang kurang begitu. Biasanya kan di rumah itu kan kalau ada bapak mama apa begitu. Ini kalau saya mau bapak mama tidak ada, kita rumah sudah kosong, tidak ada orang. Pokoknya untuk kita yang masih ada mama, ada bapak, Mas lengkap. ya. Doakan mereka semoga umur panjang. Amin. Amin. Sehat selalu. Itu saja sih ya. Oke. Itu tadi cerita dari Kak Upi mengenai puisinya Kak Mimi tadi ya, yang Sang Tuli Purlara yang menceritakan tentang seorang ibunya sendiri yang sudah tidak ada, dan dia mempersembahkan dengan karyanya yaitu tentang puisi tadi. Surat pendek buat ibu di kampung. Aku memilih tinggal di kota, dan itu adalah hukuman. Jangan pernah mengunjungiku, agar aku bisa tiba-tiba merindukanmu di antara hal-hal yang tertentu. Agar aku memiliki suatu hal yang benar, yang bisa membuat dadaku bersedih. Sebelum tidur, memeluk diri sendiri dan tidak memimpikan apa-apa selain masa saling dirayu. Terima kasih. Woi, keren. Tentang lagi-lagi tentang seorang ibu, karena mungkin besok itu karena tanggal 21 April 2022 kita 2024 kita memperingati Hari Kartini. Jadi puisi yang dipersembahkan pada malam hari ini tentang wanita. Ya kan Kak Bel? Iya. Tentang Kartini. Tentang Kartini. Oke, sepertinya. Oke teman-teman, demikianlah baca cerita pada kali ini, yaitu tentang puisi. Semoga apa yang sudah kami berikan, kami sharingkan kepada teman-teman dapat mengambil pesannya, dan teman-teman juga dapat tergerak untuk dapat menciptakan atau dapat membacakan karya-karya orang lain ataupun karya-karya kita sendiri. Oke, teman-teman, gimana? Sudah? Oke, sudah datang nasional ini. Di sini sudah jam 9 lewat hampir lewat 15. Oke, demikianlah sharing kami pada malam hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Untuk malam ini, mungkin malam ini kita berenam dulu. Ya, kalau misalnya ada hal-hal positif yang teman-teman rasa, saya senang bahwa teman-teman sudah mulai berani untuk mengungkapkan karyanya, membacakan karyanya. Seperti yang saya omongin Vivin tadi, Vivin berkarya terus. Seperti buku kecil yang ibu baca tadi itu, Sabda Harapan. Ini dari sekarang dia sudah jadi Romo Christian Kali. Ini dia tulis tahun kemarin. Dia kirim ke kami di sana di Karmelindo. Jadi kami terbitkan dalam bentuk buku. Jadi teman-teman kalau misalnya punya karya, lagi terus berkarya. Jangan tunggu sempurna dulu baru mau mulai. Kita tidak akan pernah menjadi sempurna. Bahkan itu kalau kita lihat penulis-penulis hebat, kalau kamu baca Cukti Nurbo atau si Sapardi, dia juga terus belajar untuk menulis. Tulisan-tulisannya itu sederhana tetapi mendalam. Makanya itu jangan tunggu sempurna baru memulai. Kita mulai untuk menjadi sempurna. Seperti Cristiano Ronaldo bilang, orang sempurna karena praktek.
karena latihan. Jadi Krista kalau belum mulai. Karena saya lihat status-status yang pendek-pendek Krista punya tuh, itu pendek tapi itu mendalam, punya isi. Jadi kita tidak hanya menjadi orang yang jiplak mengutip orang lain punya lalu menyebarkan, bukan hanya itu, tetapi kita harus berani untuk berkarya sendiri. Karena saya yakin semua kita tuh diberi, hanya kadang-kadang kita tidak mau cari. Oke, Upi, saya harap mungkin tahun ini atau tahun depan Upi sudah punya satu buku puisi. Jadi jangan pernah, aduh puisi saya jelek. Kamu harus berani apresiasi diri sendiri. Harus berani apresiasi diri sendiri. Oh, saya ini jangan menilai diri dari cerminan orang lain. Nilai diri dari cermin kita sendiri. Karena kalau kita pakai cermin tetangga bahaya juga. Oke. Kemudian latihlah untuk tulis puisi tentang hukum. Tidak berlatih tulis, karena itu sangat membantu kita. Banyak orang disembuhkan karena menulis juga. Saya yakin Vivian itu disembuhkan kerinduannya untuk berjumpa dengan ibu melalui tulisan. Kita semua juga begitu, saya yakin, kalau kita mau mencoba. Oke, terima kasih, selamat malam untuk kita semua. Oke, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Tuhan Maha Kudus, karena anak-anak mengucap syukur kepadamu untuk kebersamaan yang boleh kami alami, untuk malam yang sederhana tetapi indah ini. Dan mohon kepadamu, sertailah kami dan bantulah kami, bimbinglah kami dalam setiap upaya dan belajar kami. Semoga di satu titik kami dapat memulai karya kami dan menemukan diri kami dalam karya-karya kami itu. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua istirahat malam kita pada malam hari ini, dan secara khusus perjalanan pulang kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam. Jadi kalau kamu mau pinjam juga tidak apa. Ada beberapa buku yang teman-teman pinjam juga. Terus dulu pun biasa baca juga.